Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabatku semuanya. Apa kabar? Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian semuanya sehat selalu ya di belakang rezekinya. Oke, sahabatku semuanya, di kesempatan video kali ini saya bersama istri saya mau mendaki ke Kawah Ratu. Tadinya saya bersama istri saya itu mau mendaki langsung ke Gunung Salak satu, tapi dikarenakan ada peraturan sekarang ya, kita itu nggak bisa mendaki ke Gunung Salak satu. Kalau mau mendaki gunung-gunung Salak satu, kita harus daftar online, nggak bisa offline. Nah, dan minimal itu 4 orang, ya, nggak bisa berdua atau 3 orang. Jadi minimal 4 orang. Tadi setelah saya registrasi pendakian ke Kawartu ini dikasih tahu dan dikasih arahan bahwa eh, jangan sampai kita itu dengan diam-diam langsung mendaki ke Gunung Salak. Itu nggak boleh. Jadi kita ya udahlah, kita ikuti aja apa kata peraturan pengelola atau pengurus di Gunung Halimun Salak Cobat ini ya. Cuman nggak tahu nih rencana hari ini, entah saya mau camp atau saya mau tektok ke Kawartunya. Kalau misalkan saya camp, paling kita campnya di dekat base camp ini. Kita nggak boleh untuk camp di sebelum dekat sama Kawaratu. Terima kasih untuk pengelola atau pengurus di base camp Kawaratu ini yang sudah ngasih arahan, dan saya jadi tahu uh, harus gimana untuk kedepannya supaya saya bisa mendaki Gunung Salak satunya. Oke, rencana saya ya mau mendaki ke Gunung Salak satu ya, yang saya katakan sebelumnya, dengan berat hati. Ya udah, nggak apa-apa lah. Yang penting saya bisa menikmati perjalanan petualangan hari ini. Ikuti saya terus ya teman, sahabat-sahabat semuanya, di perjalanan pendakian Kawah Ratu, Jawa Barat, Bogor. Ini ada pelang petunjuk arah uh, Kawah Ratu. Jadi kita ke kanan. Luar biasa untuk treknya ya. Tapi lumayan. Ya. Vegetasi hutannya lebat ya untuk di kawasan apa tuh, kawasan Kawartu ini. Jalannya berbatuan yang disusun rapi, jadi nggak terlalu licin ya.
Cuma tetap kita harus hati-hati untuk jalan. Ya, dengan berat hati aku nggak jadi untuk mendaki ke gunung salah satunya. Ya adalah daripada balik lagi, udah jauh-jauh ya datang ke sini, nggak menikmati suasana alam di sini. Ya, meskipun cuma sampai Kawah Ratu, jalan-jalan atau berpetualang. Oke, untuk sahabatku semuanya, sekarang jalan berubah bertanah ya, tanah sama akar-akaran. Tadi bebatuan, sekarang berubah jadi tanah sama akar-akaran. Lanjut terus, harus sampai ke Kawah Ratunya. Sahabat semuanya, untuk jalannya mulai berbatuan lagi ya, yang tersusun rapi. Tadi ada beberapa meter jalannya tanah, sekarang jalannya udah berbatuan lagi. Jadi kalau misalkan kita mendaki melalui Pasir Ringit ataupun Kawah Ratu, kita di jalur itu sangat melimpah sekali sumber air ya. Jadi kalau misalnya kita camp di Kawah Ratu ataupun mau ke Gunung Salak Puncak 1, kita bisa mengambil air di sini, ataupun nanti di depan juga ada. Pokoknya sumber air di sini sangat melimpah ya. Cuman kalau kita sudah melewati Kawah Ratu, sumber airnya minim ataupun nggak ada ya.
biasa sahabat semuanya. Ini sangat melimpah sekali sumber air ya. Keren. Jalur trek salak Kawah Ratu. Salak apa Kawah Ratu? Sama aja, salak ataupun Kawah Ratu ya. Karena luar biasa sekali treknya. Keren habisku siram. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sudah sampai ke pos 1. Tadinya saya pengen camp di pos 1 ini. Jadi dikarenakan ada Mapala ya yang lagi latihan pencipta alam. Jadi kita nggak bisa untuk camp di sini. Jadi kalau mau camp tetap kita harus di dekat base camp atau dekat registrasi. Oke, sahabat, paling kita akan beristirahat sejenak di sini. Sekitar 5 menitan lah ya. Oh iya, di sini ada sahabat-sahabat kita. Nggak tahu saya itu dari mana ya. Mereka tektok katanya, jadi nggak akan camp. Jadi dia berfoto ya dulu di pos 1 untuk dokumentasi nanti oleh-oleh jalan ke Kawah Ratu. Saya dari base camp ke pos 1 ini menempuh perjalanan sekitar 1 jam. Karena start dari base camp saya setengah 9 dan kesini jam 10 baru sampai pos 1. Nah, kita jalan santai sih, nggak terburu-buru. Baik, setelah beristirahat 5 menit, saya bersama istri saya langsung lanjut gas ya, perjalanan selanjutnya. Oke, Sahabatku semuanya, tadi sudah melalui pos 1 ya. Saya sama istri saya dari base camp atau tempat registrasi ke pos 1 itu 1 jam karena kita jalannya santai. Terus tadi di pos 1 ada Mapala ya yang latihan. Sebenarnya sih tadi itu saya pengennya camp di situ di pos 1, cuman dikarenakan ada Mapala yang lagi latihan, kita nggak diizinkan untuk camp di pos 1 itu. Nah, dianjurkan untuk camp di daerah dekat-dekat base camp atau tempat registrasi. Ya apa-apalah, cari pengalaman, dan kita tahu bahwa untuk pendakian ke Gunung Salak melalui via Pasir Ringit itu kita harus daftarnya online. Punten ya, punten. Punten ya.
Jalan Punter. Lintas Pak. Lintas. Ya Cidahu. Apa? Apa ada Ya, sih? ya tahu gimana cari. Oh, saya alamat. Enggak maksudnya masuknya gitu. Oh, maksudnya Oh, udah sini. Ya, banget. Sip emang ya. Ya. Melimpah air kalau lewat di Pasir Ringit. Jadi habisnya. Jadi kita nggak akan takut kekurangan air kalau melalui Pasir Ringit ini ya. Luar biasa. Jadi di Pasir Ringit ini kebanyakan yang tektok ya ke Kawah Ratu. Jadi nggak ada yang ngecamp. Cuman kalau misalkan mau ngecamp ya kita harus di dekat tempat registrasi campnya. Salah sih.
Oke sahabat, di sini ada Pelangkah Waratu, berarti kita masih lanjut jalan. Oke, sahabatku semuanya, di sini ada sahabat-sahabat kita yang lagi foto-foto di. Oh iya, ini pos 2. Jadi ada sahabat-sahabat kita lagi foto-foto di pos 2. Oke, kita juga akan berhenti dulu di pos 2 ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai ke pos 2. Jadi dari pos 1 sampai ke pos 2 itu hanya 20 menit ya, gak jauh. Alhamdulillah kita sudah sampai pos 2. Oh, penting ya. Ayo istirahat berapa? Ayo lanjut. Lanjut. Punten ya, punten. Oke, dari pos 2 ini kita ambil kiri ya untuk menuju ke Kawaratu. Ya. Oke. Saya mau lewat dulu ya. Punten. Ayo. Jadi dari pos 2 menuju ke Kawaratu kita ambil kiri ya. Kita dari pos 2 lanjutnya nggak istirahat. Tadinya saya tuh mau istirahat dulu sebentar, tapi istri saya pengen lanjut terus ya, katanya cepet ke Kawaratunya. Ya udah, ikuti aja lah, kata istri. Kita gas ke selanjutnya. Oh ya, di pos 2 ternyata halamannya luas ya, luas banget. Itu kita bisa camp kalau diperbolehkan. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 itu nggak jauh ya, kita hanya butuh 20 menit perjalanannya. Itu menurut saya dengan jalan yang santai gitu kan, karena saya sambil nge-vlog kan. Tapi kalau nggak sambil nge-vlog, kita jalan terus paling sekitar 8 menit atau 10 menit lah lamanya. Oke, sahabat semuanya, saya istirahat dulu ya, karena saya bawa beban carrier ya. Nah, biarkan istri saya duluan aja, nanti saya ke Uber ya. Pokoknya meskipun saya nggak jadi untuk mendaki ke Gunung Salak 1, dengan pendakian cuma sampai ke Kawaratu ya, meskipun adalah sedikit kecewa, tapi gak apa-apa lah. Yang penting saya punya pengalaman dan tahu kalau mendaki ke Gunung Salak lewat dia pasir itu nggak bisa offline tapi online. Oke, sahabat, di sini ada sahabat-sahabat kita yang di tek-tek ke Kawaratu doang ya, ya. Luar biasa, kompaknya, rombongan. Iya Pak. Kabut. Ah, apa? Ayo, sob, enggak? Halo, ya. Oke, semuanya. Kemudian kali ini saya ikut rombongan. Rombongan dari mana teh? Rombongan dari mana? Dari Cibarusah Pak. Cibarusah. Ah, Cibarusah. Iya. Pribumi ya. 3 jam ke sini Pak, naik motor. 3 jam. Saya dari Kerawang. Oh. Saya dari Kuningan Pak. Kuningan. Ternate Pak, lebih jauh. Ternate Pak, saya Ternate Pak. Ternate. Kita semua anak rantau. Anak rantau. Rantau semua.
luar biasanya. Di sana ini Pak. Oke. Insya Allah kalau Esan camp Wah. paling ternyata pengen teh campnya kan waduh, di puncak Gunung Salak, cuma nggak boleh katanya. Jadi cuma sampai Kawaratu doang. Terus mau camping di pos 2 tadi nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Campnya di dekat base camp aja gini. Gimana? Jauh-jauh ke sini apa enggak? Ya, jauh-jauh. Motor, Tapi mobil Pak. kayak motor. Udah ke gunung apa aja Pak? Baru pemula. Saya juga ini Pak. Ya, Sama-sama pemula. ya, saudara pemulanya. Libur 1 hari aja Pak. Iya. Paling Cikuray, Papandayan. Kakinya miring jangan lurus. Nah. Nah, awas hati-hati licin. Ayo bantu temennya yuk. Jadi ini melalui jembatan kayu. Jadi ada sahabat kita yang mungkin takut jatuh ya. Yaudah, ayo. Ayo, ayo. Didempet. Ya jatuh. Bisa kan Pi? Oke, sahabatku semuanya, kita rehat dulu sejenak, sekitar 5 menitan ya istirahatnya. Sambil makan roti. Kalau kita sih setiap pendakian nggak pernah pengen cepet, santai dan sambil apa itu menstabilkan detak jantung kita dan napas kita. Jadi kita bisa ngatur pernapasan, apalagi kalau dengan bawaan beban kayak gini ya, carry ini. Kalau ditimbang ini beratnya itu sekitar 25 kilo ya, 25 kilo. Kita perjalanan baru 2,5 kilo. Bayangkan 2,5 kilo sambil membawa tas carry ini yang beratnya itu 25 kiloan. Nah, kalau sudah terbiasa nggak akan terasa berat sih, karena bagi saya lebih berat menghadapi kenyataan hidup. Tapi kita harus jalani dengan sabar dan ikhlas. Sama kayak seperti membawa carrier ini, beratnya itu bebannya 25 kilo ini, ya kita harus sabar dan ikhlas karena ini hobi. Seberat apapun, kalau kita hadapi dengan keikhlasan, nggak akan terasa berat seperti kehidupan ya. Jalani aja, tapi juga akan ada indah waktunya. Nah, ya apa? Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Tapi mam, ini 1 jaman lagi lah kita sampai ke Kawah Ratu. Kita ini antara camp atau enggak gitu, antara 2 pilihan. Kalau camp nanti kita nginep ya, kalau nggak camp ya udah kita habis dari Kawah Ratu kita pulang. Rokok dulu sebatang cukup ya.
kita sambil cerita ya. Menurut saya pribadi, gunung itu tempat pelarian sesaat, tempat untuk menghilangkan rasa pusing, beban kehidupan atau masalah gitu kan. Ataupun ada rasa bosan di tempat kelahiran saya sendiri gitu kan, di rumah lah gitu. Dan bisa menghilangkan sejenak untuk lari dari masalah. Tapi bukan berarti kita naik gunung itu bisa lari dari masalah gitu kan, enggak, hanya sementara pas naik gunung doang. Tapi nanti setelah naik gunung, masalah itu akan datang kembali. Ya. Intinya gunung itu menurut saya pribadi tempat curhat, tempat untuk diam, hening, sambil dengerin suara hewan-hewan yang ada di hutan ini ya, kayak burung, apa itu, jangkrik, dan tonggeret. Tahu nggak tonggeret? Nah ini ada sahabat kita nih yang tektokan nih. Tapi dia istirahat kayak enggak. Istirahat lah. Dan bisa menjadikan ibu untuk kita lihat gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah dengan ini. Kita bisa menyelesaikan jalan keluar seperti apa gitu. Dan nanti ada otomatisnya ada keputusan. Kita kalau dari atas gunung melihat ke bawah, bawah kecil kayak semut. Nah, makanya ketika sahabat mempunyai jabatan setinggi apapun, janganlah sombong, jangan angkuh, lihat yang di bawah. Karena sahabat-sahabat yang sudah punya jabatan, tampak orang-orang yang di bawah kalian seperti itu. Jabatan karena ada dukungan dari orang bawah juga. Kurangnya ganggu ya. Punten Pak. Enggak. Ya. Ayo, payun. Terima Pak. Ayo, mangga. Nah, ini sahabat-sahabat kita yang teknik. Mari Pak. Mari. Itulah. Jadi janganlah sombong dan angkuh ketika ada di atas. Sebelum di atas, kita itu masih di bawah dulu. Maka harus ingatkan yang di bawah, bukan di atas. Sombong. Oke, sahabat semuanya, mungkin di tengah cukup untuk istirahat. Yang terlalu lama kita langsung gas jalan lagi. Dan kalau terlalu lama nanti betah dan ngantuk, tapi jalannya akan malas. Nggak ada bong ini. Copot lagi boy. Oke sahabat semuanya, kita let's go jalan. Nah, sahabat semuanya, kita langsung saja melangkahkan kaki lagi.
tas keril setelah dilepas dari pundak, kita istirahat, lalu kita pakai lagi, terasa yang kembali. Tapi kalau sudah 1 jam lebih, ya akan terasa berat lagi, karena pundak ini yang merasakan. Sedap rokok. Sahabat-sahabatku semuanya, vegetasi hutan di sini lebat ya. Jadi jalur pendakian ke Kawah Ratu itu lebat. Aku senang sekali dan suka sekali trek seperti ini nih ya. Pokoknya dari awal pendakian, treknya itu sangat memuaskan saya banget, luar biasa. Jadi sesulit apapun trek atau rintangan yang kita hadapi, kita harus bisa melewatinya ya. Seperti kehidupan, seberat apapun tantangan atau cobaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita harus siap untuk menghadapinya. Karena Tuhan itu nggak akan ngasih cobaan ke kita melebihi dari kemampuan kita. Nah, di setiap cobaan itu pasti akan ada jalan keluarnya ya. Jangan takut ketika Tuhan mengasihi kita. Oke, sahabatku semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah masuki pos 3 ya. Kita sampai ke pos 3. Ini dia. Pos 3. Dari pos 3 kita ambil lurus ya. Nah, di sebelah kiri di pos 3 ini kita bisa mendirikan camp juga kalau diperbolehkan. Di pos 3 ini gak akan kekurangan air ya, ada air. Di pos 3 wisata apa lanjut? Ya udah, dikarenakan ini saya mau lanjut dari pos 3, kita langsung lanjut aja ya. Jadi sumber air terakhir di pos 3 ini ya. Punten duluan ya. Ya, Pak. Jadi di pos 3 ini sumber air terakhir ya. Sikat. Saya nggak pernah lelah ya, meskipun selalu mendapatkan rintangan-rintangan atau trek yang terjal. Tapi kalau di sini sih nggak terlalu terjal ya, banyak bonusnya, banyak katanya ya. Ya seperti saya ending mengejar impian atau kesuksesan, nggak akan pernah lelah. Di setiap perjalanan pendakian ini, sahabat-sahabat kita yang sudah sampai dan menuju pulang
selalu masih semangat. Semangat A. Jangan menyerah, bentar lagi. Satu tanjakan lagi, kata gitu kan ya. 1 kali 3. Kata saya. Ya seperti perjalanan hidup saya, pengen membangun sesuatu ataupun mengejar impian, selalu ada yang ngasih semangat, yaitu ibu dan istri saya dan juga anak-anak saya. Jadi kata ibu saya, kamu jangan pernah menyerah kalau ingin hidup mendapatkan kebahagiaan ataupun kesuksesannya. Istri saya juga selalu bilang seperti itu, sama ya, kamu jangan pernah menyerah ataupun lelah, kejarlah impian kamu agar hidup kita semuanya bisa bahagia. Juga anak-anak saya juga seperti itu ya, sama. Oh ya, sahabat semuanya, gak kerasa perjalanan saya sudah 2,5 jam. Sekarang mungkin sudah mau memasuki kawasan Kawah Ratunya ya, karena setelah melalui pos 3 ini sudah tercium aroma bau belerangnya. Mungkin nggak jauh dari sini kita akan sampai, dan kelihatan dari jalannya pun treknya udah putih ya, nggak merah ataupun dari ini. Jadi mungkin ini sudah memasuki kawasan Kawah Ratu, dan juga airnya sudah kelihatan ini itu air belerang ya, air belerang ya. Berarti kita sudah dekat nih dengan kawasan Kawah Ratunya. Berarti dari pos 3 ke kawasan Kawah Ratu itu nggak jauh. Nah, itulah sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang selalu ngasih semangat. Jadi sejauh apapun, seberat apapun rintangan yang kita hadapi, kalau banyak yang support atau yang ngasih semangat, itu nggak akan terasa capek, nggak akan terasa lelah. Nah, iya betul kan, nggak jauh kan. Kita sekarang sudah memasuki kawasan Kawah Ratunya, karena di sini ada pepohonan yang kayak hutan mati itu. Jadi ada pepohonan yang kering-kering. Kita sudah memasuki hutan mati. Semakin kesini mencium bau belerangnya. Luar biasa. Sampai. Alhamdulillah, sahabat semuanya, kita sudah memasuki hutan mati. Oh ya sahabat semuanya, jika kalian nggak terbiasa ataupun nggak kuat ya mencium bau belerang ini, kalian wajib membawa masker. Karena kalau misalkan yang nggak terbiasa mencium udara bau belerang ini, akan sesak napas. Karena belerang ini gas yang beracun. Jadi disarankan untuk membawa masker ya, yang nggak kuat mencium bau belerangnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah mendekati Kawah Ratu. Bau belerang sangat menyengat sekali. Ya. Lihat di sini bebatuannya, ini bekas letusan ya. Batunya hitam-hitam dan putih. Ya hitam putih seperti hidup kita, kadang hitam kadang putih. Kebanyakan ya hitam. Oke, itu ya. Jadi sahabat-sahabat semuanya, kalian kalau mau mencoba ke sini, ke pendakian di Kawah Ratu, utamakan bawa masker. Karena gasnya gas beracun, bikin sesak napas. Hah? Oh ya. Oke sahabat semuanya, di sini ada tulisan Im Memorian Supriyadi. Jadi ini
komunitas pencinta alam Cadas. Luar biasa. Semangat, maju terus ya. Semakin kompak, semakin jaya. Komunitas pencinta alam Cadas. Kita tanya sama istri saya. Jadi kalau saya itu emang rencananya pengennya tuh pendakian ke Gunung Salak 1. Nah, dikarenakan informasi tadi di bawah yang saya ceritakan ya, sudah saya ceritakan. Nah, itu nggak boleh katanya kalau berdua, kalau bisa bertiga. Dan juga untuk pendaftaran itu nggak bisa offline, harus online ya untuk pendakian ke Gunung Salak 1. Jadi kita ya paling hanya sampai Kawaratu aja. Mohon maaf yang saya rencanakan saya nggak bisa jadi untuk mendaki ke Gunung Salaknya. Paling lain waktu lah, insya Allah kalau ada waktu lagi saya akan naik ke Gunung Salak, tapi dengan melalui via Cimalati ataupun via apa mah? Aji Saka. Mama? Gimana perasaan Mas, senang nggak? Alhamdulillah, senang. Senang banget ya. Karena ini kan yang Mama inginkan ya, kita ke Kawaratu aja. Jangan ke Gunung Salak langsung gitu kan. Sip. Oke. Alhamdulillah kita kalau masakan istri senang, aku juga senang karena laki-laki harus bisa menyenangkan istrinya atau membahagiakan istrinya. Halo Teteh. Halo Teteh. Dari mana? Dari Jakarta. Luar biasa ya. Ayo mangga. Ya. Oke, ada sahabat kita dari Jakarta juga datang ke Kawaratu ya. Luar biasa. Jadi Kawaratu ini magic. Magic. Hipnotisnya luar biasa. Puas banget. Rehat. Kayak disalipnya. Teh dulu ya teh. Antara kecewa dan senang. Kecewa gak bisa langsung ke Salak. Satu, senangnya ya melihat istri bahagia, bisa melihat Kawaratu yang istri damba-dambakan, yang istri inginkan. Hati-hati ya. Sahabat semuanya, jalannya licin ya kalau sudah ini, karena ini ada akar-akaran dan tanah yang berlumpur.
Oh iya sahabatku semuanya, saya lupa. Di sini itu ada tumbuhan harendong namanya. Tahu harendong? Harendong bahasa Indonesia apa sih? Saya itu nggak tahu. Harendong bahasa Indonesia apa? Kalau misalkan sahabatku semuanya tahu harendong itu bahasa Indonesia apa, komentar ya dia bahwa ini ya. Nah ini buah-buah harendong gitu, yang bisa dimakan. Tapi belum ada yang mekar dan berbuah, masih berbunga. Vegetasi hutan mati ini carencang, nah itu carencang, jarang-jarang ya, karena kan warnanya mati. Pulang nggak? Iya. Carencang, jarang-jarang. Berada di kawah mati. Ya, inilah kawah mati. Biasanya di sini para pendaki ke Kawah Ratu banyak yang foto-foto di kawah mati ini. Kenapa disebut kawah mati? Dikarenakan vegetasi hutannya apa itu? Tumbuh-tumbuhannya pada mati. Kawah mati atau hutan mati. Kita sekarang akan memasuki hutan vegetasi lebat lagi. Oke, ini kita memasuki hutan lebat lagi ya. Nanti setelah melewati hutan lebat ini, kita akan masuk sampai ke Kawah Ratunya. Pulang deh, Iya. Ayo. Ayo, Pak. Mangga. Ber, gua ketapel nih. Siap. Ayo. Kita sudah masuk ke Kawah Ratu. Luar biasa. Banyak sekali pengunjung di Kawah Ratu ini ya. Yaitu antara kecewa dan senang. Luar biasa. Suara apa ya? Hah? Suara gemuruh apa sih? Hah? Gemuruh kawahnya? Oh, ternyata kawahnya bergemuruh seperti ini. Oke, lihat sahabat-sahabat semuanya, inilah Kawah Ratu. Ada nih. Ketemu lagi ya. Baru nyampe sini? Iya. Apa baru mau pulang lagi? Enggak. Oh baru. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Aja dulu. Ayo, mangga. Ini dia Kawah Ratu, Bogor, Jawa Barat. Bergemuruh suara kawah, suara kayak kelembung-kelembung air mengeluarkan asap. Pokoknya sahabat-sahabatku semuanya ya, yang nggak terbiasa dengan baunya belerang itu diwajibkan untuk membawa masker ya. Tapi kalau misalnya kuat untuk menghirup bau belerangnya nggak apa-apa.
Ah. Kawah Ratu juara. Inilah pariwisata Kawah Ratu yang ada di Bogor, Jawa Barat. Jadi himbauan kepada para wisatawan yang berwisata ke Kawah Ratu agar tidak beraktivitas mandi atau berendam di air kawah dan aliran air panas hulu sungai Cihuluwung. Ada si cowok itu fotonya mas cowok ayo benar benar kamu Lihat di bawah airnya bergelembung mengeluarkan asap ya, dan di sini bergemuruh suara letusan atau gelembungan dari Kawah Ratu ini yang mengeluarkan air. Nah, jadi kalau kalian mau mendaki ke Gunung Salak, kita lanjut ke sana, lanjut ke sana untuk jalur menuju ke Gunung Salaknya. Oke, sahabat semuanya, tidak sia-sia perjuangan saya menuju pendakian ke Kawah Ratu. Alhamdulillah sudah sampai. Inilah Kawah Ratunya. Ya. Oke, terima kasih sahabat semuanya yang sudah mengikuti saya sampai ke tempat tujuan dan melihat keindahan Kawah Ratu ini ya. Kalian para sahabat semuanya pokoknya harus mencoba ke Kawah Ratu ini ya. Dari base camp sampai ke Kawah Ratu ini itu sekitar 3 jam perjalanannya. Dan di setiap pos dari pos 1 sampai pos 3 itu melimpah sumber air. Jadi bila mana sahabat semuanya membawa air dan habis di perjalanan, itu bisa isi ulang di setiap pos-posnya. Dan air itu bisa langsung diminum. Air itu nggak bercampur sama air belerang ini. Luar biasa, Kawah Ratu juara. Antara kecewa dan bahagia, senang, campur aduk. Kecewa saya nggak bisa langsung ke pendakian Gunung Salak karena tidak diperbolehkan. Ya, kalau misalkan bukan nggak boleh sih, bukan nggak boleh ya, mohon maaf. Jadi bukan nggak boleh. Jadi kalau misalkan kalau mau langsung melanjutkan pendakian ke Gunung Salak, kita itu harus daftar online. Jadi nggak bisa offline. Minimal 4 orang atau 3 ya, baru bisa untuk mendaki ke Gunung Salak. Kalau misalkan 2 orang harus ditemanin, kita harus menyewa porter. Dan sewa porter itu satu perjalanan atau semalam minum itu 1,5. 1.500-an. Ya udah, mudah-mudahan lain waktu saya bisa mendaki ke Gunung Salak satunya ya. Mungkin saya akan melalui via Aji Saka atau Cimalati. Oke, thank you, terima kasih yang sudah selalu mengikuti tapak jejak ya, tapak jejak. Yang sudah mengikuti berpetualang bersama saya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.